Film Cocaine Bear dibuka dengan seorang pria yang sedang berada dalam pesawat, sedang mengeluarkan paket kokain, dan dirinya mencoba untuk terjun dari atas pesawat, namun yang terjadi malah begini. Tahun 1985 di sebuah hutan nasional memperlihatkan pasangan yang sedang menghayal tentang siapa anak mereka di masa depan. Dan ketika mereka sedang mendaki untuk sampai ke puncak, mereka melihat seekor beruang dari kejauhan. Karena momen seperti ini jarang terlihat oleh mereka, kemudian mereka memutuskan untuk memotretnya. Namun sang pria melihat pergerakan beruang tadi yang tidak wajar dan aneh menurutnya. Tak lama kemudian beruang yang jauh tadi secara tiba-tiba sudah berada dekat dengan mereka. Menurut si pria, jika beruang berwarna hitam, maka harus dilawan. Apabila berwarna coklat, mereka harus berbaring. Dan itulah cara menyelamatkan diri dari beruang menurutnya. Alih-alih melawan, justru mereka berdua berlari untuk menyelamatkan diri dari beruang tadi, yang ternyata beruang tadi mengejar mereka berdua sampai akhirnya pria tadi terpleset dan mencoba menghabisi kekasih pria itu. Begitulah awal teror si beruang. Sebuah iklan layanan masyarakat di sebuah stasiun televisi sedang menganalogikan jika menghisap narkoba itu seperti memasukkan pistol ke mulut dan menarik pelatuknya. Sensasinya bisa membunuh. Kemudian muncul sebuah berita yang memberitakan jika ada seorang pria tewas dengan membawa banyak kokain. Dan pria ini adalah pria yang ngelawak di awal film tadi. Pria tewas tersebut adalah salah satu bandar narkoba. Dalam sebuah mall, seorang anak buah bandar narkoba bernama David sedang bertemu dengan bosnya, yaitu Sid, yang merupakan atasan dari pria yang tewas sebelumnya. Mereka bertemu untuk membahas kokain yang jatuh dibawa oleh pria tewas sebelumnya dan meminta David untuk mencari kokain yang jatuh tersebut di Blood Mountain karena menurut Sid paket kokain jatuh di sekitar daerah situ. Di lain sisi memperkenalkan kita dengan Sherry dan anak perempuannya Didi. Keesokan paginya Didi pergi bolos sekolah untuk ke hutan Taman Nasional bersama temannya Henry. Namun karena Henry tak sengaja meninggalkan tasnya di halaman rumah Didi, tas tersebut ditemukan oleh Sherry yang sebelumnya sudah mengetahui jika anaknya bolos sekolah karena dapat berita dari pihak sekolah. Dirinya kemudian melihat isi tas Henry dan mendapati sebuah peta yang menunjukkan ke Secret Falls. Sesaat mereka sedang beristirahat, Didi menemukan sesuatu di semak-semak dan menurutnya itu adalah kokain. Karena Henry pernah bercerita jika dirinya pernah mencoba kokain, maka Didi menyuruh Henry untuk melakukannya sekali lagi. Namun Henry menolaknya. Akhirnya Didi yang mencoba, kemudian Henry pun ikut mencoba. Tak jauh dari sana mereka menemukan paket yang sama. Mereka pun berandai, gimana kalau rusa pakai kokain juga. Tak lama kemudian seekor beruang melintas di belakang mereka. Ketika Didi dan Henry berbalik, Didi curiga kalau beruang itu menggunakan kokain karena ada bubuk putih di mulutnya. Sherry, ibu Didi, akhirnya sampai di Taman Nasional untuk mencari anaknya. Namun ketika bertanya dengan penjaga, akhirnya Sherry, penjaga, dan Peter memutuskan untuk mencari Didi. Di waktu yang bersamaan, anak buah Sid juga sampai di Taman Nasional tersebut. Penjaga tadi mengatakan jika ada sekumpulan ABG yang mencoba untuk merampas dan melukai pendaki. Hal ini membuat Sherry semakin khawatir dengan anaknya. Di sisi lain, David yang sedang berada di toilet, dirinya bertemu dengan ABG yang sempat dibahas oleh penjaga. Namun para ABG itu gagal untuk merampas David meskipun pisau menancap di pundaknya. Rekan David menemukan sebuah paket yang mereka cari di dalam kantong salah satu ABG tersebut dan mengintegrasi di mana mereka mendapatkannya. Anggota kepolisian yang sempat mengunjungi lokasi jatuhnya pria yang membawa paket kokain pergi ke lokasi yang sama karena dirinya mendapati David yang berbincang dengan rekannya di sebuah bar. Akhirnya Sherry berhasil bertemu dengan Henry dan dirinya mengatakan jika dia melihat beruang yang mengerikan yang menyerang dirinya. Maka dari itu Henry memanjat pohon. Dirinya juga mengungkapkan jika Didi dibawa oleh beruang itu dan tiba-tiba Peter diserang oleh beruang tersebut dan si penjaga menembakkan pistolnya dan ternyata tembakan tersebut malah mengarah ke Peter. Tak lama Peter merangkak mencoba kabur, dirinya menabrak paket kokain dan di sisi lain ternyata beruang tadi tepat berada di belakang penjaga Taman Nasional itu lalu menikamnya. Untungnya si penjaga masih bisa selamat dan kabur untuk mencari bantuan. Sementara itu Sherry tetap berlindung di balik pohon dan Peter yang tidak sengaja menghirup kokain mendadak memanjat pohon. Sherry terkejut dengan kedatangan beruang yang tiba-tiba. Dan setelah mengendus pohon, beruang itu mencoba untuk naik ke pohon tepat di mana Henry berlindung. Karena mengendus bau kokain dari tubuh Peter, beruang tadi pun berubah haluan ke pohon satunya dan melahap Peter. Selagi beruang tadi sibuk, Sherry menyuruh Henry untuk turun dari pohon dan akhirnya mereka berdua berhasil kabur.
Henry mengatakan jika itu bukan beruang biasa, itu adalah beruang yang menggila karena kokain. Dan Harry menunjukkan arah di mana Didi dibawa oleh beruang tersebut. Kabar baiknya menurut Henry, Didi masih hidup karena beruang tersebut tidak segera menghabiskan Didi. Setelah sampai di pos jaganya, penjaga nasional park tersebut mengisi peluru untuk pistolnya dan mendapati sekelompok ABG nakal yang selama ini meresahkan. Ketika mendengar sesuatu dari luar, si penjaga menyuruh salah satu dari ABG itu untuk membuka pintu karena menurutnya beruang kokain ada di luar. Dan ya, kalian bisa lihat sendirilah kalau dirinya penembak yang payah. Si penjaga yang masih was-was dengan beruang tadi pun mendengar lagi suara beruang tadi dari atas pos jaganya, dan suara tersebut perlahan ke arah perapian. ABG yang juga ketakutan dengan beruang kokain itu pun melangkah mundur untuk berjaga jarak. Namun apesnya dirinya, pihak kepolisian yang menangani kasus ini pun telah sampai juga di pos Taman Nasional. Sherry dan Henry yang sedang mencari lokasi Didi pun akhirnya mendapatkan sebuah petunjuk yang diberikan oleh Didi dengan cara menumpahkan cat. Ambulans yang dihubungi oleh si penjaga pun datang. Betapa terkejutnya mereka setelah membuka pintu karena ada mayat seorang ABG terletak tepat di depan pintu dan bertemu juga akhirnya dengan si penjaga. Terkejutnya lagi si perawat pria setelah membuka sebuah pintu. Ya, salah satu ABG lain mati, mengenaskan dengan potongan tubuh seperti habis tercabik-cabik. Tak lama kemudian dirinya juga melihat beruang kokain yang muncul dari sudut ruangan serta mengajak rekannya untuk segera pergi sembari menutup pintu tersebut. Ya, akhirnya mereka berhasil lolos dari kengerian beruang itu. Namun tak sampai di sana, mereka belum benar-benar lolos karena beruang tadi masih sempat mengejar mereka. Brutal emang. Di saat kedua anak buah Sid sedang menuju ke gazebo tempat kokain disimpan oleh anak ABG itu, si anggota polisi sudah sampai duluan di sana dan melihat sesuatu yang setelah ia coba cari tahu, itulah yang ia cari. Dan dengan perasaan sedih, ABG itu mengatakan kepada anak buah Sid jika paket kokainnya telah hilang. Secara tiba-tiba, anggota kepolisian itu meneriaki dari atas gazebo dan meminta untuk menjatuhkan senjata serta mundur beberapa langkah. Namun sayangnya anggota polisi itu takut untuk melompat turun, sehingga itulah kesempatan David untuk mengambil kembali lagi senjatanya. Namun dengan sigap polisi tersebut menembak ke arah David dan mengenai tangannya. Adu tembak pun terjadi. Tembakan yang sempat dilesatkan oleh anggota kepolisian tadi mengakibatkan jari David terputus dan rekannya pun mengambil potongan jari tersebut atas permintaan David. Dari arah belakang David melihat beruang kokain dan perlahan mendekat ke arah gazebo. Rekan David yang berpura-pura mati ternyata tertindih oleh si beruang yang sedang tertidur itu dan membuatnya sulit bernafas. Beralih ke Sherry dan Henry yang sedang mencari Didi, mereka bertemu dengan seorang pria yang sendirian, di mana pria ini adalah pria yang pergi bersama kekasihnya sebelum kekasihnya dihabiskan oleh si beruang kokain. Pria tadi mengaku melihat Didi dan menunjukkan di mana terakhir kali ia melihatnya. David yang mencoba mengecek kondisi rekannya tak sengaja menjatuhkan paket kokain tepat di dekat si beruang dan membangunkan beruang tersebut dari tidurnya. Beruang kokain berjalan mendekat ke arah paket kokain dan memakannya. Bak tercandu-candu dengan kokain, beruang tersebut dengan lahap memakan kokain yang disebarkan oleh anggota polisi. Sesaat beruang tersebut kemudian berlari mengarah sumber telernya. Anggota kepolisian itu sudah berniat baik untuk melepaskan benda narkoba. Namun sayang, David tetap kekeh untuk mengambil tas yang berisi kokain dengan nilai jual fantastis itu. Tak lama kemudian Sid datang dan menembak anggota kepolisian itu hingga membuatnya terkapar. Para benda narkoba tersebut kembali ke arah gazebo bersama bosnya untuk mengambil tas yang berisi kokain. Namun sayangnya telah diambil oleh beruang terlebih dahulu. Rekan anggota kepolisian itu ikut menghampirinya, namun mengejutkannya ternyata wanita itu adalah salah satu anggota dari sang bandar narkoba. Mereka pergi meninggalkan polisi itu untuk mengambil lagi tas berisi kokain yang dibawa oleh si beruang. Sherry dan Henry akhirnya bertemu dengan Didi kembali serta mendapati dua anak beruang yang berlemuran kokain di mulutnya. Dengan segera mereka mencoba cari jalan keluar dari goa tersebut. Tak lama dari itu, para bandar narkoba juga menuju tempat yang sama dan mendapati tas berisi kokain yang dicari Sid dan mencoba mengambil tas yang menggantung. Namun anak beruang yang ikut tercandu-candu dengan kokain menghampiri Sid untuk mengambil tas yang ada pada dirinya. Di sela-sela itu datanglah si beruang kokain, sementara Didi, Henry, dan Sherry yang berusaha melarikan diri dari si beruang memilih untuk melompat ke air terjun diikuti dengan David dan rekannya. Beruang kokain yang telah turun tadi ditembak oleh Sid yang mengakibatkan beruang tersebut jatuh dan kedua anak beruang tadi seperti menangis melihat orang tuanya jatuh. Kokain yang tak sengaja dijatuhkan oleh Sid membuat beruang itu kembali terbangun, sementara
sementara Sid masih fokus untuk mengambil tas miliknya yang mengakibatkan dirinya terlilit tas karena ulah si beruang. Dan ya, nasib apes dialami oleh Sid karena organ dalamnya dimakan oleh dua anak beruang yang tak lama kemudian Sid didorong jatuh ke air terjun. David yang tertembak oleh Sid sekarat karena luka tembak yang ada di dekat dadanya. Sherry yang mana adalah seorang perawat mencoba untuk membantu David yang pada akhirnya mereka berhasil selamat. Ya, begitulah akhir dari cerita Cocaine Bear. Sekian dari gua, terima kasih dan sampai jumpa di lain video.